Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lohana dan teman-teman offering SD2 mata kuliah Hubungan Industrial. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pengaturan tenaga kerja outsourcing. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Sinta Nuriah dengan NIM 20413623337. Selanjutnya ada Ulum Yakin Ananda Pamungkas dengan NIM 20413623343. Selanjutnya ada Umi Masyitoh dengan NIM 20413623366. Dan yang terakhir ada Zulfa Aisyah Az-Zahra dengan NIM 20413623227. Pengertian outsourcing. Istilah outsourcing atau ahli daya diartikan sebagai kontrak workout. Menurut Nur Cahyo, pengertian outsourcing yaitu kegiatan menerima perjanjian atau membuat perjanjian, kegiatan perjanjian membuat rancangan bersama, menghasilkan sesuatu yang menjadi dasar persetujuan. Sedangkan pengertian tenaga kerja outsourcing yaitu penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan untuk mendukung jalannya usaha, tetapi tenaga kerja tersebut bukanlah pekerja di perusahaan tersebut, di mana hubungannya adalah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya adalah dasar hukum. Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Next adalah pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama dalam Pasal 64, yaitu dasar diperbolehkannya outsourcing. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Yang kedua dalam Pasal 65, memuat beberapa ketentuan. Yang pertama, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain seperti yang dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Yang terakhir dalam Pasal 66 mengatur bahwa pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Penentuan pekerjaan utama atau core business dan pekerjaan penunjang atau non-core business dalam perusahaan sebagai dasar pelaksanaan outsourcing. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing atau alih daya dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok atau core business suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain usaha pelayanan kebersihan atau cleaning service, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh catering. Konsep dan pengertian usaha pokok atau core business dan kegiatan penunjang atau non-core business adalah konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis. Ada 4 pengertian mengenai hal tersebut. Keempat pengertian tersebut ialah: yang pertama, kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan. Yang kedua, kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis. Yang ketiga, kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang. Dan yang keempat, kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi atau permajaan kembali. Selanjutnya, perjanjian dalam outsourcing. Hubungan kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian dalam outsourcing atau alih daya dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan
atau perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh. Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 tahap perjanjian yang dilalui, yaitu yang pertama, perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja atau buruh. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Yang kedua, perjanjian perusahaan penyedia pekerja atau buruh dengan karyawan. Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa atau buruh. Yang kedua, perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dan yang terakhir, perlindungan usaha dan kesejahteraan syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Kemudian ada hubungan hukum antara karyawan outsourcing atau alih-daya dengan perusahaan pengguna outsourcing. Karyawan bekerja di tempat atau lokasi perusahaan pemberi kerja. Kemudian, standar operasional produser atau SOP atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan, di mana semua hal itu tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja. Kemudian ada bukti tunduknya karyawan adalah pada Memorandum of Understanding atau MOU antara perusahaan outsource dengan perusahaan pemberi kerja dalam hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja, dan aturan kerja. Penyelesaian perselisihan dalam outsourcing atau alih-daya. Menurut pasal 66 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi, walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsource adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. Ada baiknya perusahaan outsource secara berkala mengirim perwakilannya untuk memantau para karyawannya di perusahaan pengguna jasa pekerja, sehingga potensi konflik bisa dihindari dan performa kerja karyawan bisa terpantau dengan baik. Nah, berikut ada kasus dari tunggakan pembayaran tunjangan hari raya di PT PLN pada tahun 2021. Kasusnya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yaitu Said Iqbal, mengatakan bahwa PT PLN tidak membayar THR kepada pegawai alih daya sesuai aturan yang berlaku. Nah, kasus ini terjadi karena BUMN mengeluarkan peraturan direksi atau Perdir PLN, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang selama ini tuh masuk dalam tunjangan tetap. Nah, diubah menjadi tunjangan tidak tetap. Hal ini itu merugikan buruh outsourcing karena THR-nya berkurang. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta agar perusahaan segera membayarkan THR buruh, juga meminta Direktur Utama PT PLN bertanggung jawab terhadap pembayaran THR tenaga outsourcing. Vice President Public Relationship atau PLN, Arsyandi Akmala Putri, menanggapi masalah ini bahwa persoalan tunjangan dan pengupahan tersebut adalah ranah pekerja vendor dan perusahaannya dan di luar dari tanggung jawab PT PLN. Riden Hatam Aziz selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengatakan jika cara perundingan mengalami kebuntuan dan PT PLN tetap akan memotong THR tenaga outsourcing, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa. Namun aksi itu dapat dicegah setelah Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan diskusi dengan anak usaha PLN dan menemukan keputusan bahwa vendor-vendor akan segera membayar THR sebelum tanggal 18 Juni 2021.
Sekian penyampaian materi dari kelompok 8, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.